Kak Adi Ramadan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan program saya yang saya buat untuk lomba coding algorithmics online nih. Ya, di sini di Visual Studio ada beberapa file di sini. Ada database-nya, ada main-nya, kategori window, kategori produk window. Nah, jadi programnya itu dia itu kayak program untuk belanja ya, shopping gitu. Jadi kita nanti pilih produknya mau beli apa, ntar misalnya ngecek di kartnya, nanti di check out, nanti bayar gitu. Misalnya nih di main window langsung aja di run. Nah, ini window welcome-nya, window pertamanya, welcome back ya, di Ventaclean. Nama ininya Ventaclean. Terus klik explore. Nah, di sini di window kedua ada Ventaclean, select the products category. Misalnya kita mau beli hand soap. Nah, di sini kalau diklik ada beberapa produk yang tersedia. Nah, di sini misalnya hand sanitizer 75% beli. Nah, nanti ini akan ditambahin ke view card, ditambahin ke card kita. Kita beli ini, terus di floor cleanernya beli misalnya pembersih lantai 5 liter, sama satu lagi, dua lagi deh. Nah, ini eco aja. Eco itu artinya ekonomi. Eco di shop 1 liter. Ini harganya 8.500. Satu lagi deh sama sabun cuci tangan 5 liter. Nah, di sini kalau udah selesai, tinggal ke view card. Nah, nanti di view cardnya di sini tulisannya your card. Di sini ada beberapa list produk yang tadi kita pilih yang mau dibeli, yang ditambahin ke cart. Nah, di sini ada harga satuannya, di sini ada totalnya. Nah, di sini kalau kita mau beli 2, mau beli 3, tinggal klik tambah. Terus mau beli 3, langsung ke update tuh yang totalnya. Tapi kita nambahin, kalau kurangin juga berkurang, langsung ke update. Terus misalnya kita mau remove nih, misalnya kita nggak jadi beli, misalnya yang hand soap 5 liter kita nggak jadi beli, tinggal kurangin aja, tinggal jadi 0. Are you sure you want to remove hand soap 5 liter from cart? Tinggal klik remove. Nanti price-nya langsung ke update. Nah, terus misalnya kita mau kurangin semua, hapus semua, dia kalau kosong muncul kayak ginian ya, karena masih kosong tuh ya. Jadi pilih produk lagi, misalnya kita tadi nggak jadi, berarti kita mau beli yang karbo putih serai 1 liter, atau yang ekonomi ada juga di sini 6.500. Kalau yang karbo putih serai yang nggak ekonomi 10.000. Terus di hand soapnya kita beli hand soap 1 liter, misalnya di shopnya beli di shop 1 liter juga. Nah, di sini kita beli 3, banyakin. Nah, 5 tuh. Terus kita misal beli 3, ini beli 2, beli 5, beli 2, ini nggak jadi, 117.000. Tinggal klik continue. Nanti di window ketiganya, itu continue to payment. Jadi ceritanya ini ada paymentnya, bisa transfer, bisa cash. Kalau misalnya mau transfer tinggal klik transfer, nanti muncul transfer the amount of 112.000 ke BRI account number ya. Ini ceritanya aja ya. Kalau cash berarti prepare amount of 112.000 for the payment. Di sini bawahnya juga tulisan will make the delivery at least within 2 business days after the payment. Please contact ini if you have any questions. Thank you. Misalnya udah nih, kita tinggal klik pay. Nah, di sini ada bukti pembayarannya kayak struknya gitu. Di sini tulisannya payment sukses. Di sini ada waktunya. Tadi kita kliknya jam berapa? Waktunya ini berarti bulan, ini tanggal,
ini tahun, ini jam sama menit PM. Nah di sini kelihatan tadi kita klik 3 kali jadi 30.000, untuk persatuannya 10.000. Terus ini beli 3 juga di shopnya 31.000, persatuannya 10.500. Ya kalau berputih eco floor cleaner ekonomi, nah totalnya segini. Sini tulisan juga miss something one another one continue shopping. Jadi kalau misalnya mau beli lagi gitu, mau belanja lagi, tinggal klik shop again. Sini tulisannya thank you for using our products, contact for evidence and helps. Misalnya mau belanja lagi berarti tinggal klik shop again. Nah nanti listnya ke reset tuh, nggak hijau-hijau lagi, karetnya 0 lagi ya pasti. Terus juga kalau misalnya kita hijauin semua, kalau di back nanti pasti masukin tetap hijau ya, nggak ngulang lagi view cardnya tuh. Kalau kita nggak remove produk yang ini di remove, kalau kita back juga dia hijaunya ngilang satu. Kalau tambah lagi ada lagi transfer. Ya ini ada referral kodenya. Dia nge-generate random dari 1000 sampai 1999. Nah jadi untuk sekarang untuk kodenya ini nggak ada. Nah di kodenya itu ada beberapa nih yang berfungsi yang dipakai. Pertama itu main window-nya. Nah di mainnya ini ada untuk fungsinya tuh untuk yang window pertama ini, yang window welcome back-nya. Nah dia itu pertama dia import dulu ya, import path. Ini pakai Qt5, Qt widgets, import key application, widget, label, push button, ini ya part-part dari Qt5-nya. Terus juga di sini ada kelas main window-nya untuk main window. Nah di sini ada constructor-nya. Dia nama window title-nya Ventaclean, self-designed window icon, app icon, namanya app icon. Jadi size segini. Ini layout buat vertical layoutnya yang buat ngenengahin label-label sama frame-nya. Nah di sini ada beberapa frame. Ini frame background yang ini nih. Nih frame yang belakang ini. Nanti di dalam frame-nya ada tulisan welcome back sama tombolnya explore. Frame dikasih margin, dikasih key box layout di dalam frame-nya buat nanti dimasukin konten-kontennya di dalamnya. Di sini ada label-labelnya. Maksud object name-nya heading ya, di sini buat di style-nya. Ini label heading. Jadi ntar untuk setiap produk untuk setiap label yang ada objek namanya heading, setiap benda yang ada objek namanya heading ntar akan sama semua gitu untuk setiap windownya. Sini tombol-tombolnya juga key push button explore, self button startnya ini dikasih set fix size biar gedean gitu ya. Terus apa lagi ya, di sini self dev connect-nya, kalau tombolnya diklik nanti dia ke sini. Dev next kliknya kategori window di sini ya. Jadi kalau diklik kita ke main window. Main window apa sih? Kategori window. Nih kategori window. Nah di kategori window ini window kedua, yaitu window yang buat milih produknya, mau pilih produk yang tipe yang kayak gimana. Misalnya nih di sini ada self site window title namanya Ventaclean. Seperti biasa kayak tadi self window icon. Nah di sini ada parameter card. Nah ini cardnya ini kita pakai ntar isinya itu buat produk-produk yang kita pilih sama harganya sama kuantitasnya ya. Jadi di sini bikin frame juga kayak tadi. Nanti di frame-nya itu dikasihin tulisan-tulisan, dikasih tombol juga di dalam frame.
sini kasih label, key label Ventaclean, alignment dia kasih yang center, set object name nya Ventaclean title yang ini ya nih. Terus tadi di kategori ada apa lagi, ada heading. Jadi label heading itu yang select the products kategori yang ini warnanya sama kayak tadi, heading warna pink. Khususnya ada tiga tombol, berarti di sini push button X mana sih, di sini hand shopnya, sini buat floor cleaner, di sini buat dish shop ya. Di sini juga dia milihin di sini juga diimport dari database. Jadi dari database-nya ini isinya, di database itu ada produk, isinya itu ada produk-produknya. Yang paling atas ini tipe produknya. Di sini ada hand soap, laundry needs, floor cleanernya, di sini dish soapsnya. Nanti di sininya itu yang sebelah kiri itu nama produknya, yang sebelah kanannya itu harganya. Jadi dari sini sampai bawah sini sama. Nah jadi ini ntar di ini tinggal di set-setin aja sama yang database-nya kayak gini. Namanya di hand soap-nya, floor cleaner, di soap ya sama kayak yang di database juga. Gak mesti sih maksudnya. Ya jadi di mana tadi? Di sini. Nah ini jadi pas mau kita klik hand soap, jadi misalnya tombol hand soap kita klik, ntar dia masuk ke produk window, masuk yang produk yang ini, window yang selanjutnya itu window yang buat nampilin produk-produknya, mau pilih produk yang mana. Nah habis itu dimasukin self card-nya, karena di window juga ada parameter card. Nah habis itu argumennya hand shop itu maksudnya itu di card window, di produk window itu di konstruktornya ada kategori sama ada card. Dan nanti di kategorinya ini untuk setiap produk di dalam, untuk setiap produk sama price di dalam produk kategori, yang produk kategori yang ini produk sama kategorinya yang mana. Nah kategorinya itu dipilih dari mana tadi, kategorinya itu dipilih dari parameter yang tadi, kategori yang tadi dikirim lewat sini hand shop. Jadi kalau misalnya kliknya produk window bestunya hand shop, berarti ntar dia di produk windownya masukin milihnya tuh yang hand shop, berarti ntar displaynya hand shop semua, produk-produk hand shop gitu. Ini juga sama. Nah ini cardnya, jadi kalau misalnya ini kan cardnya masih kosong ya, belum dipilih apa-apa tadi, ini masih kategori window, masih yang ini. Nah jadi misalnya hand shop nih, nah kalau klik hand shop nanti dia ke sini, berarti kan mana tadi, sini ke hand shop, masuk ke produk window yang ini di hide. Nah di sini juga sama, ada cardnya, ini ada kategorinya. Nah di sini ada tombol-tombolnya, push button ini buat tombol backnya, ini tombol back, ini set object name nya back button, stylenya. Habis itu di sini untuk setiap produk price, input kategori ini items. Jadi ntar ada list, ada dua, yaitu ada produk sama ada price, tergantung dari ininya, produk sama di kategori produknya. Nah untuk setiap produknya ntar dia ngebikin tombol, key push button produk, save button set fix size, kasih gedein, dikasih connect ke function partial karena dia tipenya di connect, jadi kasih ini biar nanti argumennya bisa dimasukin kayak gini pakai koma gini. Bisa juga sebenarnya pakai lambda. Self.button ya, ini self.card, add card. Jadi kalau kita ngeklik tombol produknya, ntar dia kesini. Di sini parameter ada button, produk sama price.
buttonnya ini button yang kita klik tadi, habis itu produknya sama price nya. Nah jadi ntar kalau misalnya produk yang ada di shelf, kalau produk yang ada di keranjang berarti ntar dia ngeprint mana sih, kalau produknya nggak ada di keranjang nanti dia akan ngeset ditambahin gitu loh. Jadi di keranjangnya ditambahin nama produk, habis itu dibikin price, dibikin list gini untuk database keranjangnya, untuk dictionary keranjangnya, list keranjangnya. Jadi di keranjangnya ntar kalau misalnya kita klik banyak produk, ntar dia ada ini produk, nama utamanya produk, habis itu ada price sama ada ini kuantitasnya satu, karena kita baru ngekliknya di produk window. Ini ngeklik sekali doang, jadi dia nambah nambah kuantitasnya cuma satu. Kayak gini ke self.cart. Nah di sini sama ada func tools-nya, ada database-nya. Nah di sini layout-nya, buat vertical layout-nya di set alignment center. Habis itu frame-nya juga ditambahin frame untuk frame itunya ya, di background-nya. Tombolnya ada tombol continue button, ada back, ada remove, ada cancel. Nah di sini label title, key label your card. Kayak ini titlenya ya. Habis itu kasih object name heading, buat stylenya dikasih spacing. Habis itu ada label remove confirm. Nah di ininya, kalau di cardnya ada isinya if card, kalau cardnya kalau list cardnya tadi, parameter cardnya tadi ada isinya, berarti dia akan ngejalin ini. Kalau nggak ada, dia kesini ke else, habis itu self.on card empty. Jadi dia manggil fungsi on card empty yang ada di sini. Nanti dia akan nge-display label empty sama self.view layout, dikasih add widget ya gitu ya. Terus kalau di cardnya ada, dia kesini for product in cart. Jadi untuk setiap produk di dalam cart, nah dikasih juga variable price itu kan berarti dari cart. Nah produknya habis itu yang 0. Nah yang 0 itu maksudnya gini kan kartnya kan gini, ada produk, ada price, sama ada kuantitas. Nah yang 0 itu maksudnya yang ini. Jadi di dalam produk key yang pertama ini di dalam list itu price kayak gini. Nah kuantitasnya yang satu, yang ini. Terus di produk labelnya tambahin aja produk label suffixes ini. Terus itu ada label, ada layout horizontal yang dimasukin ke label produk ini buat ntar nambahin tulisan lagi di dalam produknya nih, kayak gini nih kan. Di sini produknya kan kayak gini doang, kotak doang. Nah dikasih horizontal di dalam listnya, ntar bisa ditambahin ini, bisa ditambahin yang ini gitu. Terus label price nya itu key label F string F. Terus itu ini untuk setiap labelnya, untuk setiap produknya RP price. Nah price nya itu dari sini tadi ditambahin koma. Habis itu kuantitas. Nah di kuantitasnya ini dibikin frame kuantitas. Ini kuantitas itu tadi yang buat nambahin itu, yang buat nambahin di cardnya, ditambahin, dikurangin. Nah dia bikin frame dulu tadi buat backgroundnya. Habis itu dikasih add quantity. Ini buat button add quantity, key push button yang plus, buat tombol plusnya sama tombol minusnya. Habis itu label kuantitas itu yang tengah-tengah itu, yang nomornya itu dia key label dari kuantitas itu yang ini.
tapi diubah ke string dulu. Habis itu ada add quantity-nya diklik, itu dia nyambung ke dikasih partial lagi, kemana sih, self.add quantity ini, nanti dia nyambung ke sini. Ada parameter produk, kuantitas, label sesuai sama ini. Nah jadi di add quantity-nya ini, di self.cart-nya di keranjang tadi, nama produknya itu kuantitasnya yang 1 ditambah 1. Jadi kalau misalnya kuantitasnya 2 ditambah 1 3 gitu. Nah habis itu new quantity sama dengan ya dikasih variabel. Habis itu quantity labelnya set text, dikasih new quantity gitu. Jadi di quantity labelnya ini label produknya itu label kuantitinya itu dikasih diupdate gitu, jadi berapa, jadi angka 2, jadi angka 3 sesuai kita klik tombol berapa kali gitu. Oke. Habis itu total price-nya juga diupdate, total price-nya self.total price diupdate. Habis itu nah ini ini kan, nah ini ada tombol subtract quantity. Kalau diklik dia masuk ke sini, self.sub quantity, di argumennya produk sama kayak tadi sama ini. Nah jadi di subtract quantity-nya sama kayak tadi, kuantitas di dictionary card-nya itu di kurang 1. Habis itu new quantity-nya itu self.cart produknya ditambahin produknya 1 quantity. Habis itu kalau kuantitasnya itu 0 atau kurang dari 0, itu dia self.button back-nya set hidden true. Self.button back itu yang ini, jadi dia set hiddennya true, jadi nggak bisa ngeback gitu lah pas kita lagi ngurangin. Jadi ntar itu dia keganti tulisannya jadi tulisan are you sure you want to remove gitu, jadi di set hidden dulu. Habis itu self.product to remove sama dengan produk ini visible true frame remove-nya. Habis itu di dalam frame remove itu ada label remove confirm set text are you sure want to remove product from your cart, product yang ini. Habis itu remove cancel click connect, kalau di cancel berarti dia masuk ke self.cancel remove yang sini. Nah cancel remove produk sama dengan self.product to remove ya, produknya self.product to remove. Habis itu tinggal produknya dijadiin 1 lagi karena nggak jadi di remove, di cancel. Tadinya 1 diklik 0, karena nggak jadi di cancel jadi 1 lagi. Habis itu self.frame.remove set hidden true, frame-nya dihilangin, jadi dialog yang buat cancelnya. Nah kalau confirm remove bikin juga variable produk sama dengan self.product to remove ini dari produk sini. Nah jadi self.frame remove-nya set hidden lagi dihilangin juga. Habis itu self.label to remove-nya di hidden biar ngilang itu produk, list produknya itu biar ngilang yang karena udah 0 gitu dihilangin. Habis itu if not self.cart, kalau kartnya kosong, kalau kartnya nggak kosong, kalau kartnya kosong berarti self.close. Habis itu diulang lagi dari sini. Habis itu dia masuknya ke sini karena kartnya kosong, masuknya ke self.cart on empty. Jadi ntar dia ngedisplay label ini sama ini kayak tadi. Habis itu kalau nggak empty berarti self.total price. Nah di sini confirm remove, di sini dia nambahin semua listnya, semua datanya. Nah habis itu ini kan total price kan di semua datanya. Nah di sini ada price sama ada quantity. Nah ini dikali karena kita kan
mau tahu total price-nya itu berarti kan harga dikali kuantitas gitu kan. Nah di sini di sum untuk semuanya dibikin kayak gini, price kali quantity. Nah untuk price-nya sama untuk quantity-nya in self.card values, jadi di values card. Jadi kan di self.card itu kan kayak gini, berarti dot values berarti yang ini. Nah dia bentuknya bentuk list. Nah untuk list yang pertama itu jadi price, jadi yang ini price dikali quantity, quantity-nya itu koma quantity self.card values yang ini. Ini jadi ini dikali ini, itu nanti hasilnya akan jadi self.total price. Mana tadi ini, habis itu dikasih set text. Nah habis itu kalau misalnya kan back click, berarti tadi from kategori window ini dia import kelasnya, tinggal di run sama di hide. Sama kalau next click sama yang checkout window yang selanjutnya, sama seluruh checkout window self card buat ini cardnya, sama self.hide. Nah di habis card window, checkout window itu yang ini. Nanti ini main window, ini kategori window, habis itu ini card window ya. Nah continue. Nah ini checkout window, di sini ada continue to payment, select your payment, transfer, cash. Nah di checkout window-nya ada import sys, ada biasa import. Di sini konstruktornya nama Pentaklin, ini self total price sama kayak tadi. Habis itu main layoutnya kasih vertical box layout, frame-nya buat background-nya itu dikasih frame. Habis itu di frame-nya dikasih layout buat nanti diisi-isiin. Tombol-tombolnya ada ini di set fix size. Kalau connect, kalau diklik button P-nya diklik, dia connect ke self to next window. Self to next window tuh yang ini. Import window selanjutnya, kalau self pay methodnya itu debit, berarti dia ini sama aja, ini nggak jadi dibikin debit cashnya, sama aja ini sebenarnya. Nggak usah lah ya, biarin aja. Habis itu di sini ada dev previous window. Nah di sini di labelnya ada heading continue to payment, ada your payment. Habis ini dikasih set style sheet-nya di sini, jadinya kan di sini di override aja di sini checkout window. Nah di sini ada radio buttonnya yang buat ininya transfer atau cash-nya. Nah di sini radio button transfer ini set font size, yang ini cash, widgets, main layout, add spacing. Jadi di main layout itu di add spacing 50 pas dia selesai, habis sebelum headingnya. Mana sih heading yang mana heading continue to payment ini, dikasih add spacing 50, add widget, subheading, habis itu add widget, frame background. Nah ini kan frame. Nah habis itu di sini ada self debit, radio button debit, so di island center ini dikasih stretch dari bawahnya, dari sininya nih kan dia kan RB layout itu kan horizontal, berarti dia setelah frame setelah main layout, setelah yang key box layout, dia setelah ini sama ini
garis tengah gini kan, dia setelah yang ini sama yang ini di sini dia bikin horizontal, habis itu ada transfer, ada cache, habis itu di stretch di sini biar agak ke tengah. Di stretch nggak sih tadi? Ya di stretch, habis itu di align center, dikasih spacer 50. Habis itu sebenarnya nggak perlu banget kayak gini sih. Habis itu ada frame layout add stretch juga, frame layout add widget, apa nih, save label payment info yang ini dia ganti-ganti setiap kali kita klik cash atau transfer. Command layout key hub box layout, ini command layout itu yang ini, layout tombol-tombol ini. Terus ada frame layout add layout, command layout ini kasih align bottom, self.show. Habis itu jadi ini udah. The next window from ini diimport, kalau nggak ada ini cuma ngeprint doang. Habis itu ya ini previous windownya. Nah habis itu command windownya dari form pay success window, dia ngimport pay success window kelasnya. Nah di sini dia kan nge-generate random referral code. Dia di sini tulis ini cuma pakai random doang, random sama randint dari 1000 sampai 999, 1000 sampai 999. Habis itu ini nggak usah. Habis itu self.card, ini self.cardnya dimasukin ke self. Apalagi ini current time-nya itu date time.now. Jadi dia ngepick dari current time sekarang. Jadi di sini ntar mana ya, nih label current time-nya yang ini formatnya itu pakai %m, habis itu %d, %y besar, ini %i, habis itu m, habis itu p. Nah, habis itu di style sheet ini add widget, title layout, add widget, view layout dikasih spacing 20. Ini habis itu untuk ini total price sama kayak tadi, price kali quantity itu total price yang ini. Nah untuk produknya sama, untuk produk in cart berarti price sama dengan cart produk 0. Ini yang price nya yang dalam list produk yang indeks ke 0, kuantitasnya indeks ke 1. Habis itu ada label produk, key push button produk, itu ada label produk, set fix size, key box layout di label produknya. Ini buat ngesetting ini sama ininya dikasih key box layout. Apalagi ya, ini label price nya x quantity, ini x kuantitasnya. Habis itu sama dengan rp sama dengan rp 42.000 dikali kuantitasnya. Habis ini untuk setiap produknya berapa juga sama, add space item, add stress, add special item. Habis itu di view layoutnya dikasih add spacing 15. Habis itu dikasih total price tadi.
Habis itu state view layoutnya di add widget, ini total price nya, add spacing lagi 90 gini, view layout, add layout, button layout, kasih ini button layout itu yang di sini dua-duanya ini. Mana sih button layout? Ini box layout, add widget, label back button ini, sama button back, align button back sama mana sih label back button yang ini, sama button back ini. Nah habis itu add spacing 10 biar nggak dempet banget, dikasih spacing. Habis itu dikasih add widget alignment label kontak yang ini. Nah habis itu self.show. Nah untuk previous window itu tombol shop again, jadi dia kalau ngeklik shop again itu kan berarti ngereset, jadi card-cardnya dihilangin semua ya, berarti cardnya dikosongin. Nah habis itu self checkout window-nya diganti ke kategori window, jadi dia dari sini dia balik lagi ke window kedua yang select kategori, self.card cardnya, habis itu selfnya .hide, window yang tadi di hide. Udah ini jadi ya, ini database nya. Jadi main window-nya begini, ini kategori window-nya ini nggak jadi. Ini products window-nya, card window-nya, yang card window agak panjang nih soalnya dia banyak mekanismenya. Oke, checkout window, ada payment, ada pay sukses window yang tadi ya. Ini untuk stylingnya KSS, background colornya keyframe, background color, border radius, ini habis ini masukin title, heading, subheading ya, back button yang cover ya. Apalagi ini nggak ada, ini cuman bukan apa-apa, nggak kepake. Scratch.py nggak ada apa-apa. Sama ini sebenarnya nggak jadi, ini laundry kategori nggak jadi dibikin sebenarnya, di komen aja lah. Nah, ada pay sukses window, udah deh. Oh masih nyala. Oh dihapus tadi kategori windownya, di komen semua. Udah nggak usah, biarin aja, ntar aja. Nah ini untuk aplikasi kayak tadi, ini kayak gini ini view cardnya. Setelah nambah kurang nambah mau dihilangin tinggal di nolin, klik remove, langsung berkurang. Card juga kehapus tadi ininya, labelnya. Habis itu continue. Kalau transfer kayak gini, kalau cash kayak gini. Kalau misalnya cardnya
ini dihapus kan, yang dihapus di handshop 1 liter ini dihapus, yang ini berarti dia hijaunya yang hilang. Udah dihapus belum sih? Ini nih saling, ini nih handshop 1 liter hapus, hijaunya hilang. Nah habis itu kalau dihapus semua dia kosong kayak gini tampilannya. Ini backnya, ini beli lagi, beli continue. Kalau pilih transfer di pilihan kayak gini, ini juga harga yang tadi, cashnya, klik pay, dia kayak gini. Total harganya. Habis itu sini tadi tanggalnya real time yang now dari sistem. Habis itu payment suksesnya, ini referral kodenya di generate random. Habis itu apalagi ya, udah ini untuk harga setiap produknya, ini untuk harga yang dikali kuantitasnya. Totalnya ini juga total yang inilah. Shop again hilang semua. Ya jadi gitu. Program yang saya buat untuk belanja Ventaclean. Jadi sebenarnya ini bisa dikembangin lagi, sebenarnya ditambahin macam-macam lagi sebenarnya bisa. Nah udah gitu aja dari program buatan saya. Tadi nama saya Raka Adi Ramadan. Ya makasih.